gara-gara itu orang aku jadi kehilangan jejak Mas Agung sama Widodo. Ngebut Pak, ngebut. Baik, cepetan ngebut. Aku cek lewat aplikasi mereka sekarang udah di mana. Jadi aku bisa tahu mereka udah sampai apa belum. Loh, kok HP-nya Mas Agung nggak bisa dilacak? Coba HP Widodo deh. Nah, ketahuan dia di mana sekarang. Pak, ngebut Pak, cepetan. Apa Mas Agung udah ketemu Kejora? Pak? Wow. Besar ya ruangan kamu. Duduk Pak, duduk. No. Kamu duduk di sini. Biar Papa di sini aja. Ya. Bagus, interiornya indah, tertata rapi. Ya, kalau nggak rapi, kalau interiornya aku nggak suka, aku nggak bisa kerja, Pak. Papa selalu yakin sama kamu. Kamu pasti bisa membangun perusahaan yang belum apa-apa menjadi yang luar biasa. Ini semua juga berkat bantuan Raka, Pak. Raka itu 50% owner dari perusahaan ini. Kabar Ibu gimana? Kejora Ibu bawa makan siang buat Mas Agung. Ibu, Gila. aku tahu Papa sama Ibu masih sama-sama cinta. Aku bisa lihat dari tatapan mereka. Aku harus meluruskan salah paham di antara mereka. Bu, itu makan siang buat aku kan? Iya, Jora. Pak, gimana kalau Papa makan siang bareng kita juga? Sama Ibu juga? Jora. Boleh. Ide yang bagus. Kita makan sama-sama ya. Pak. Papa tahu nggak? Siapa Pak Agung itu? Pak Agung itu kan pengusaha besar. Pengusaha besar, disegani orang, sekaligus adik kandung aku, Rafa. Kamu jangan ngomong sembarangan, Raka. Kalau memang Agung yang menabrak adik kamu, pasti dia nggak akan kabur. Awalnya aku juga nggak percaya, tapi Mama sendiri Pak yang bilang. Mama? Iya. Sejak ketemu Kejora, kondisi Mama jauh lebih baik. Dan ketika aku lagi jalan-jalan ke taman sama Mama, nggak sengaja Mama ketemu sama Agung, dia melihat Agung Pak dan ingat semuanya. Jadi Agung yang sudah adik kamu. Putra bungsu Papa. Pak Agung. Dan sampai sekarang pun aku masih belum percaya kalau Kejora anaknya Pak Agung. Pak Agung, pengusaha terkenal, pengusaha kaya raya yang sudah membuat mamaku depresi yang sampai akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Dan dia adalah orang yang sangat aku benci. Kalau memang benar Agung yang sudah nabrak anakku, aku jadi merasa punya alasan lagi buat benci dia. Karena biarpun aku nggak pernah cinta sama Ratih, Raka dan adiknya itu tetap putra-putraku. Alhamdulillah, makan siang aku kali ini adalah makan siang yang spesial yang kedua buat aku.
Oh, yang kedua. Yang pertama kapan? Yang pertama waktu aku umur 5 tahun. Ayo Ma, jalan tuh. Aduh Jora, nah kamu jangan lari terus dong. Kamu harus makan loh nak. Sayang. Hah? Lagi seneng? Tuh, semangat dia. Ayo Temenin makan ya. papa makan gimana? Ya udah deh. Ih Jora. Ini anak siapa nih? Giliran papa yang ngomong aja nurut. Sama ibu nggak mau. Siapa dulu dong? Papa. Pak, ibu itu sayang banget sama papa. Masa sih? Iya, papa harus percaya sama aku. Ibu itu sangat-sangat mencintai papa. Waktu ibu bilang kalau ada laki-laki lain, sebenarnya itu nggak benar, Pak. Jora. Apa alasannya kalian itu pergi meninggalkanku? Hah? Wila? Wila? Karena Tante Tias? Tias menyakiti kalian? Hah? Kenapa? Bukan Tias Mas. Kamu. Aku kenapa? Bukannya kamu udah bilang kalau kamu udah gak peduli sama kita? Aku nggak pernah bilang seperti itu. Kamu ngirim pesan itu lewat WA sama Tio. Aku baca Mas. Pesan apa? Aku nggak pernah kirim pesan apa-apa. Waktu Tio ngabarin kondisi Kejora di rumah sakit. Kamu boleh seperti itu Mas. Aku baca, aku di depan Tio. Aku nggak pernah ngirim pesan apa-apa yang mengatakan bahwa aku nggak peduli sama kamu. Aku juga nggak pernah nerima pesan dari Tio yang mengatakan Kejora itu di rumah sakit. Sakit apa? Kejora sakit apa? Kenapa kamu baru ngomong sih? Kamu sakit apa sayang? Hah? Apa? Kenapa nggak ngabarin? Kenapa nggak kasih tahu papa kalau kamu sakit? Sakit apa? Sebenarnya Apa Kejora mau kasih tahu semua ke Mas Agung soal kehamilannya? Raka, kalau memang benar Agung yang menabrak adik kamu, kamu harus balas dendam sama dia. Karena dia ibu kamu jadi gila, Raka. Karena dia yang udah bikin papa hancur-hancuran seperti ini. Papa jadi kehilangan arah, kehilangan akal. Kamu harus pergunakan Kejora untuk balas dendam. Gimana, Raka? Aku mau ke toilet dulu.
Kenapa orang yang gue benci itu ayahnya Kejora? Kenapa orang yang gue benci itu harus ayahnya Kejora? Bagaimana gue mau balas dendam kalau akhirnya orang yang gue benci akan benci, bahkan pergi ninggalin gue. Pak. Saya mau berhenti di kafe itu tuh. Ayo, berhenti. Lama banget sih, Raka. Aku yakin di HP Raka ada sesuatu yang pastinya bisa aku manfaatkan. Ceroboh banget, Raka. Handphone yang nggak di-password. Kejora hamil. Ini dia yang bisa aku manfaatkan. Aku akan kirim ini ke Agung. Mana dia? Itu dia. Aku harus kirimkan foto ini ke Agung. Lihat apa yang aku kirim ke kamu. Apa itu? Kejora lagi hamil kan? Enggak. Yang ada nanti Mas Agung akan cari tahu keberadaan anaknya Kejora. Apa-apaan kamu, Widodo? Yes, ngapain kamu? Kembali HP-ku. Enggak. Kamu merencanakan hal buruk buat keluarga aku ya? Aku nggak akan tinggal diam. Kamu jangan ikut campur ya. Ya jelas aku harus ikut campur. Kamu mau kirimin apa ke Mas Agung? Dia harusnya nggak lihat itu. Oh gitu. Kalau gitu, Alina juga berhak tahu siapa papanya. Jangan ngatur-ngatur hidup aku ya. Kamu jangan ngancurin keluarga aku. Widodo! Kurang ajar. Sini Widodo. Tidak sanggup sama kamu. Sini Widodo. Widodo, apa sih kamu? Sini. Apa-apaan kamu Widodo? Ngapain kamu kirim foto itu ke Mas Agung? Kejora, kamu harus balik kerja kan? Kamu juga harus pulang ya? Enggak. Aku kesini ingin ketemu sama pimpinannya Erdanka Interior. Kejora. Ada apa, Pak? Kejora jawab Papa ya, dengan jujur. Kejora nggak mau ngomong secara jujur sama Papa. Apa karena ini? Karena ini? Ada apa? Jadi sekarang kamu sudah menikah?
Dia sudah menikah. Siapa suaminya? Kenapa nggak kasih tahu papa? Kenapa sih? Aku papanya Kejora. Aku yang punya hak untuk ngewaliin dia. Kenapa kamu nggak hubungin aku? Ada apa ini? Siapa? Suami kamu siapa? Bawa deh sini ya, biar dia ketemu sama papa. Ya sayang, siapa dia? Gak bisa, Pak. Gak bisa. Nggak bisa kenapa? Kenapa? Karena aku belum menikah, Pak. Oke, nggak apa-apa. Lalu siapa suami kamu? Siapa laki-laki yang sudah mengambil kamu? Tolong jangan buat ini jadi masalah baru, Mas. Kejar ada tenang. Enggak, Wila. Aku mesti beresin masalah ini. Enak di dia, nggak enak di anak kita dong. Kamu juga, anak lagi sekarat. Kenapa sih nggak kasih tahu aku? Pak, aku mohon tolong jangan sampai Kak Alina tahu, Pak. Ini bukan salah Kak Alina. Ini salah aku, Pak. Papa nggak akan buat dia tenang dan bebas begitu aja. Pak! Sekarang saya akan membalikan keadaan. Nyonya CEO.